Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 4 Pontianak. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita materi pertidaksamaan eksponen. Yang sebelumnya kita udah mempelajari tentang persamaan eksponen. Hari ini kita lanjut materi pertidaksamaan eksponen. Silahkan cermati video ini sampai akhir karena di sini akan menjelaskan secara detail bagaimana penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Nah, setelah kalian mempelajari persamaan eksponen, kita akan lanjut ke pertidaksamaan eksponen. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kalian pahami tentang sifat-sifat persamaan, sifat-sifat fungsi eksponen. Oke, untuk A lebih dari 1, nah, untuk A-nya lebih dari 1 ya. Nah, dengan fungsi fx sama dengan A pangkat x, ingat kemarin pernah Bapak singgung bahwa dia pasti akan merupakan fungsi naik. Nah, kalau A-nya lebih dari 1 dan fx-nya sama dengan A pangkat x, berarti fungsinya fungsi naik. Oke. Berarti dengan demikian secara simbolik dalam matematis, x1, x2 kan anggota bilangan real. Berlaku di mana x1 itu lebih kecil dari x2 jika dan hanya jika fx1-nya kurang dari fx2. Nah, ini kan artinya kan untuk x sama dengan 1 tuh nilai fx-nya tuh lebih kecil daripada untuk x sama dengan x2 gitu. Maka di sini pasti grafiknya akan naik. Karena memang udah kita tetapkan kan di awal dan udah kita ketahui di awal bahwa untuk A lebih dari 1, fungsi fx sama dengan A pangkat x itu merupakan fungsi naik. Nah, begitu pula untuk status si A-nya ini, bilangan pokok dari fungsi eksponennya ini, berada di antara 0 dan 1. Nah, berarti fungsinya akan fungsi turun. Berarti ini kan bentuknya pecahan. Artinya, untuk setiap X1, X2 anggota bilangan real, berlaku X1 kurang dari X2, jika dan hanya jika fx1-nya lebih besar dari fx2. Nah, ini kan jelas ya. Untuk x1 yang lebih kecil dari x2, nilai fx1-nya lebih besar dibandingkan nilai fx2. Berarti kan nanti akan turun ya. Berdasarkan sifat eksponen tersebut, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen dengan menggunakan ketentuan, yang pertama, untuk A lebih dari 1, jika bentuk pertidaksamaan eksponennya adalah A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka langsung saja fx lebih dari gx. Begitu pula kalau kurang dari A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Nah, itu langsung aja. Nah, namun untuk A-nya berada di antara 0 dan 1, kalau A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx-nya langsung dilawankan. Tadi ini kan lebih dari, lawannya jadi kurang dari gx. Nah, satunya lagi, A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, karena A-nya berada di antara 0 dan 1, maka tandanya tinggal dirubah. Berarti tadi kurang dari jadi lebih dari. Oke, itu beberapa ketentuan dalam menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 9 pangkat 2x kurang 4 lebih dari sama dengan 1/27 x pangkat 2 kurang 4. Nah, 9 itu harus kita ubah dulu. Nah, kalian harus peka dan harus tahu cepat memahami 9 itu dapat diubah seperti apa. 9 itu dapat diubah 3 pangkat 2. Oke. 9 dapat diubah menjadi 3 pangkat 2. Dan 1/27 itu dapat diubah 1/3 pangkat 3. Nah, menaikkan ke atas jadinya 3 pangkat negatif 3. Maka di sini jadinya 3 pangkat negatif 3 pangkat x kuadrat kurang 4. Nah, kemudian untuk pangkat seperti ini, pangkatnya tinggal dikalikan aja. 2 kali 2x, 4x, 2 kali min 4, min 8. Yang ini juga sama, min 3 kali x kuadrat, min 3x kuadrat, min 3 kali min 4 plus 12. Oke, perhatikan bilangan pokoknya, nilai A-nya. Nah, nilai A-nya di sini kan 3. Berarti memenuhi pertidaksamaan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan? Karena dia lebih dari 1, 3-nya. Nah,
Berarti tinggal kita samakan aja yang di pangkatnya. Berarti 4x kurang 8 lebih dari sama dengan negatif 3x kuadrat plus 12. Oke, ini 3x kuadrat ditambah 4x min 20. Dipindahin ruas. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalian faktorkan. Berarti hasil pemfaktorannya adalah 3x tambah 10, x kurang 2. Nah, untuk bentuk seperti ini, kalian tinggal melakukan menentukan himpunan penyelesaiannya. Ini kan berarti 3x tambah 10 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 10, x sama dengan min 10 per 3. Berarti ini x sama dengan 2. Berarti kalian tinggal uji titik mana yang merupakan penyelesaian yang paling tepat. Oke, setelah ini akan Bapak tunjukkan macam mana cara video di selanjutnya ya, bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk kuadrat. Oke, tentukanlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 5 kali 2 pangkat x tambah 1 tambah 8 lebih dari sama dengan 0. Oke, pertama lakukanlah penyelesaian tersebut dengan cara memisalkan. Oke, ini kita pecahkan dulu ya. 2 pangkat 2x tambah 1 kan artinya 2 kali 2 pangkat 2x. Karena kalau ini kan sama kan pangkatnya ditambah. Jadi akan balik seperti ini lagi. Begitu pula pecahkan yang ini. Berarti ini 2 kali 2 pangkat x. Tambah 8 lebih dari sama dengan 0. 5 pangkat 2x kurang dari 5 pangkat 2x. 5 kali 2x tambah 4. Nah, karena ini semuanya kita kalikan 1/2 atau dibagi 2. Oke, maknanya sama ya, kali 1/2 sama dibagi 2 maknanya sama. Oke, ini pangkat 2-nya saya keluarin, 2x pangkat 2 dikurang 5 kali 2x tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Dengan memisalkan 2 pangkat x sama dengan p, maka persamaan menjadi p kuadrat kurang 5p tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini faktorkan, hasil faktornya kan adalah P kurang 1, P kurang 4, lebih dari sama dengan 0. Maka P kurang dari sama dengan 1, atau P lebih dari sama dengan 4. Baru kembalikan lagi ke semula. P itu kan 2 pangkat X. Nah, berarti 2 pangkat X kurang dari sama dengan 1, berarti 1 itu 2 pangkat 0, berarti X kurang dari sama dengan 0 langsung. Nah, yang ini, P lebih dari sama dengan 4, P-nya 2 pangkat X, 4 itu 2 pangkat 2, berarti X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. X kurang dari 0 dan atau X lebih dari 2. Nah, inilah yang membedakan mana persamaan, mana pertidaksamaan. Sebab pertidaksamaan ini penyelesaiannya tuh berupa wilayah, himpunan penyelesaian. Karena kalau persamaan tuh umumnya tidak merupakan wilayah. Jadi kalau ini biasa kalau digambarkan grafik ya, digambarkan pada garis bilangan, ini akan nampak seperti daerah arsiran untuk lebih dari 2 dan kurang dari 0. Oke, dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Oke, baiklah mungkin itu saja dulu untuk materi hari ini. Silahkan kalian bertanya di kolom komentar apabila ada yang kurang dipahami. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.